Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Jadi materi ini merupakan materi tambahan yang dapat dijadikan dasar bagi rekan-rekan dalam mengidentifikasi, memperbaiki, dan membuat sebuah kalimat yang efektif. Namun sebelum kita masuk ke materi, apabila rekan-rekan menyukai video ini, silakan like, komen, dan share video ini agar materi ini dapat diketahui oleh orang banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya dapat selalu bersemangat dalam membuat konten-konten yang berkualitas. Sebelum kita masuk ke materi, perlu saya sampaikan sebelumnya, materi ini dibuat dengan asumsi bahwa rekan-rekan telah memahami definisi dari kalimat. Ada yang masih ingat ataupun ada yang tahu definisi dari sebuah kalimat? Ya, jadi kalimat itu merupakan satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Lantas, apa perbedaan antara kalimat dan klausa yang mempunyai satuan bahasa yang sama, yaitu subjek dan predikat? Ya, jadi klausa itu merupakan satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Sementara kalimat juga merupakan satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat, namun berintonasi final. Nah, biasanya intonasi final ini ditandai dengan penggunaan tanda baca. Misalkan, ada contoh seperti ini. Ibu mencuci. Ibu mencuci diakhiri tanda baca titik. Ibu mencuci menjadi kalimat berita. Ibu mencuci diakhiri tanda baca tanda tanya. Ibu mencuci menjadi kalimat tanya. Tanda baca dan intonasi final itulah yang menjadi penanda sebuah kalimat. Itulah yang membedakan antara klausa dan kalimat. Sampai di sini bisa dipahami? Jika bisa dipahami, saya ingin menunjukkan sebuah fenomena penggunaan bahasa yang muncul dan menghiasi hampir semua tempat, termasuk di kampung-kampung di sekitar kita. Nah, dari spanduk-spanduk ini dapat kita lihat bahwa terdapat penggunaan kalimat tidak efektif yang digunakan oleh masyarakat dalam memberikan informasi himbauan tentang bahaya corona. Walaupun secara gramatikal masih dapat diterima, namun kalimat seperti ini cenderung mengarah pada kalimat tidak efektif. Kesalahan-kesalahan ini terjadi karena kita itu memang tidak terbiasa menggunakan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dan persepsi masyarakat masih menganggap bahwa kalimat-kalimat seperti ini masih dapat dipahami oleh orang lain. Akan tetapi, justru kalimat seperti ini haruslah kita hindari agar tidak menimbulkan kebingungan bagi yang membacanya ataupun bagi yang mendengarkannya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah selain kita dapat mengidentifikasi kalimat mana saja yang mengarah kepada kalimat tidak efektif, kita juga dapat memperbaiki dan selanjutnya kita dapat membuat sebuah kalimat yang efektif. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita juga perlu pahami dahulu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu merupakan kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat efektif juga dikenal sebagai kalimat baku. Kata kunci ataupun poin utama memahami sebuah kalimat efektif terletak pada seberapa mudahnya informasi dalam kalimat tersebut tersampaikan. Kesalahan-kesalahan umum ketika kita membuat sebuah kalimat, kita itu cenderung sekali menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Oleh karena itu, ketika kita membuat sebuah kalimat, hendaknya kita menghindari kata-kata yang sifatnya ambiguitas atau kata-kata yang bisa menimbulkan penafsiran yang beragam ketika seseorang mendengarkan kalimat yang kita ucapkan ataupun membaca kalimat yang kita buat. Selanjutnya, kita juga perlu pahami ciri-ciri kalimat efektif itu terdiri dari apa saja. Ciri-ciri kalimat efektif paling tidak mencakup 5 hal ini. Yang pertama itu ada kesepadanan atau kesatuan, yang kedua ada penekanan, yang ketiga ada variasi struktur kalimat,
Yang keempat ada kehematan, yang di dalamnya ada ketepatan, kelugasan, dan kejelasan. Dan yang kelima adalah paralel bentuk atau kesejajaran bentuk. Nah, dari kelima ciri-ciri kalimat efektif ini, ada beberapa ciri-ciri yang nantinya akan saling berkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, marilah kita identifikasi dan kita bahas satu persatu ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama itu ada kesepadanan atau kesatuan. Apa yang dimaksud dengan kesepadanan atau kesatuan? Seperti yang saya katakan di awal bahwa kalimat itu merupakan satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat serta berintonasi final. Intonasi final itulah yang menjadi penanda sebuah kesatuan dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat itu merupakan satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat, boleh juga ditambahkan unsur objek, keterangan, ataupun pelengkap, atau disesuaikan dengan maksud atau tujuan kalimat tersebut dibuat. Contoh, perhatikan contoh kalimat nomor 1. Ibu memasak sayur di dapur. Contoh kalimat nomor 1 ini dikategorikan sebagai kalimat efektif. Penekanannya ada di mana? Fokusnya ada di mana? Fokusnya terletak pada bagian ibu memasak sayur, kemudian ditambah keterangan tempat di dapur. Contoh kalimat nomor 1 ini bisa menjadi kalimat tidak efektif apabila kesatuannya ini kita ubah-ubah atau kesatuannya ini kita acak-acak sehingga fokusnya ataupun penekanannya mengalami perubahan. Misalkan kata keterangan tempatnya di dapur kita letakkan pada bagian tengah kalimat atau di depan kalimat. Contoh, perhatikan contoh soal nomor 2. Perhatikan contoh soal kalimat nomor 2 maksud saya. Ibu di dapur memasak sayur. Nah, contoh kalimat nomor 2 ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Walaupun secara gramatikal masih dapat diterima, akan tetapi secara kefokusan ataupun secara keefektifan, fokusnya mengalami bias. Fokusnya bukan lagi kepada ibu memasak sayur, akan tetapi fokusnya bisa mengacu pada 3 hal, yaitu bisa ke ibu, bisa ke di dapur, atau bisa memasak. Nah, jadi ketika seorang membaca kalimat nomor 2 ini, maka fokusnya bisa mengacu pada 3 hal, bisa kepada subjeknya, si ibu, atau keterangan tempatnya di dapur, atau kepada aktivitasnya, yaitu memasak sayur. Contoh lain, misalkan keterangan tempatnya kita letakkan di awal kalimat, di dapur, ibu memasak sayur. Secara gramatikal, contoh kalimat nomor 3 ini juga masih dapat diterima, akan tetapi fokusnya mengalami perubahan, di mana fokusnya bukan lagi kepada ibu masak sayur, akan tetapi fokusnya pada frase tempatnya. Di dapur, ibu memasak sayur. Nah, dari contoh kalimat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila kita ingin membuat sebuah kalimat yang fokusnya terletak pada ibu masak sayur, maka kalimat nomor 1 inilah yang dikategorikan sebagai kalimat efektif. Sementara kalimat nomor 2 dan nomor 3 itu merupakan kalimat tidak efektif. Namun, apabila fokus kita menginginkan fokusnya kalimat tersebut terletak pada bagian di dapurnya, maka kalimat nomor 3 inilah yang lebih efektif. Sementara kalimat nomor 2 dan nomor 1 itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Jadi, ketika kita membuat sebuah kalimat, kita harus menentukan terlebih dahulu fokusnya apa. Jadi, seperti itu. Kemudian, selain ciri-ciri kesatuan dan penekanan yang baru saja kita bahas, dari contoh ibu memasak sayur di dapur ini, kita juga dapat mengidentifikasi variasi struktur sebuah kalimat. Jadi, variasi struktur itu hadir mengikuti penekanan di mana sebuah kalimat tersebut dibuat. Misalkan, contoh nomor 1, ibu memasak sayur di dapur. Variasi strukturnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Namun apabila kita memfokuskan pada bagian di dapur, ibu memasak sayur, maka variasi strukturnya juga mengalami perubahan. Maka variasi strukturnya terdiri dari keterangan, subjek, predikat, dan objek. Jadi variasi struktur
itu hadir mengikuti di mana sebuah kalimat itu ditekankan atau di mana sebuah kalimat tersebut dikonstruksi. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi dari contoh kalimat ibu memasak sayur di dapur, kita telah membahas 3 ciri-ciri kalimat efektif, yaitu ada kesatuan, yang kedua ada penekanan, dan yang ketiga adalah variasi struktur. Ciri kalimat efektif yang keempat, yaitu kehematan kata. Apa yang dimaksud dengan kehematan kata? Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada pertanyaan seperti ini. Apakah kalimat hemat itu selalu efektif? Belum tentu. Apakah kalimat efektif itu harus hemat? Bisa jadi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas lebih lanjut yang dimaksud dengan kehematan kata itu yang seperti apa. Yang dimaksud dengan kehematan kata dalam kalimat efektif adalah kalimat yang kita buat itu harus singkat, tidak bertele-tele, akan tetapi tetap harus jelas, harus tepat, dan harus lugas. Jadi jangan sampai karena kita terlalu mengejar ataupun terlalu ingin membuat sebuah kalimat yang hemat, justru kalimat yang kita buat itu cenderung ataupun mengarah menjadi kalimat yang tidak efektif. Contoh, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 akan terus berlangsung sampai 2 tahun ke depan. Kalimat ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena ada penggunaan kata-kata yang bertele-tele atau yang dikenal dengan redundansi. Di mana letak redundansinya? Letak redundansinya terletak pada bagian penelitian yang peneliti lakukan. Kenapa dikatakan redundansi? Karena penelitian pasti dilakukan oleh peneliti, dan peneliti pasti juga melakukan penelitian. Sehingga kita tidak perlu menggunakan kedua kata tersebut, cukup kita gunakan salah satu katanya saja. Maka kalimat efektifnya akan lebih baik apabila dibuat seperti ini. Nah, walaupun kalimat ini menjadi lebih ringkas, akan tetapi informasinya akan lebih mudah cepat ditangkap dan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian juga dalam kehematan kata, kita juga perlu menghindari kata-kata yang sifatnya boros kata atau redundansi. Nah, pada dasarnya redundansi itu terbagi menjadi 2, yaitu redundansi kata jamak dan redundansi kata bersinonim. Nah, kata-kata redundansi ini umumnya secara tidak sadar sering kali kita ucapkan atau sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia kepenulisan. Nah, kata jamaknya misalkan contohnya seperti ini. Para bapak-bapak sedang rapat di kantor. Nah, para ini dalam kategori jamak karena lebih dari 1. Bapak-bapak juga dalam kategori jamak karena lebih dari 1. Maka kita tidak perlu menggunakan kedua-duanya, cukup kita gunakan salah satunya saja. Namun, salah satu unsur yang kita pilih, kita perlu juga perhatikan dan kita perlu sesuaikan dengan kata-kata berikutnya. Nah, kenapa kita menggunakan bapak-bapak, bukan para? Apabila kita menggunakan para, maka subjeknya tidak jelas. Sementara apabila kita menggunakan bapak-bapak, maka subjeknya sudah jelas. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Kemudian redundansi yang kedua, yaitu kata bersinonim. Nah, ini sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan secara tidak sadar sering kita ucapkan. Misalkan, ia masuk ke dalam toko. Masuk, ya pastilah ke dalam. Misalkan contoh lain, maju ke depan, mundur ke belakang. Itu kan merupakan 2 kata yang sama, walaupun cara penulisannya berbeda. Nah, oleh karena itu, kata-kata itu haruslah kita hindari ataupun harus kita jauhi agar kalimat yang kita buat itu menjadi kalimat yang efektif. Kemudian ciri kalimat efektif yang kelima, kesejajaran bentuk. Nah, kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bentuk ataupun struktur kata, frase, klausa, atau kalimat yang digunakan harus paralel, sama, sederajat, atau konsisten. Contoh, daur ulang limbah rumah tangga dikelompokkan berdasarkan cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, contoh ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena ada bentuk tidak konsisten dari struktur katanya, frasenya, atau klausanya. Ya, dari struktur katanya.
Coba kita perhatikan. Pada bagian di sini ada bagian membuang yang ditandai dengan penggunaan afiksasi me yang mengindikasikan suatu aktivitas. Kemudian memilah, ada afiksasi me di sini yang mengindikasikan suatu aktivitas juga. Dan pada bagian sini ada afiksasi peng yang mengindikasikan suatu cara. Sehingga dari contoh kalimat ini ada afiksasi me, dan peng. Sehingga kalimat ini dikatakan sebagai kalimat yang tidak konsisten. Untuk mengubahnya menjadi kalimat yang efektif, maka unsur yang berbeda ini perlulah diubah menyesuaikan dengan unsur yang lebih mendominasi, yaitu unsur me. Menjadi seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Jika bisa dipahami, mari kita review kembali materi yang baru saja kita bahas ini dengan menjawab soal latihan berikut ini. Baca dan identifikasilah kalimat berikut. Novel itu dibuat oleh Eka Kurniawan dan Gramedia yang menerbitkannya. Jika kita kaitkan dengan materi yang baru saja kita bahas, kalimat nomor 1 ini dikategorikan sebagai kalimat tidak efektif dalam kategori mana? Ada yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Jadi kalimat nomor 1 ini dikategorikan sebagai kalimat tidak efektif dalam kategori tidak paralel atau tidak konsisten. Di mana letak ketidakkonsistenannya? Coba kita perhatikan. Kalimat nomor 1 ini ada pada bagian novel itu dibuat oleh Eka Kurniawan. Kemudian pada bagian lain Gramedia yang menerbitkannya. Pada bagian pertama itu ditandai dengan afiksasi di yang mengindikasikan bentuk pasif. Kemudian pada bagian kedua ada afiksasi me yang mengindikasikan bentuk aktif. Jadi kalimat nomor 1 ini terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk pasif dan bentuk aktif. Sehingga kalimat nomor 1 ini dikategorikan sebagai kalimat yang tidak konsisten. Untuk mengubahnya menjadi kalimat yang efektif, maka salah satunya perlu diubah ataupun disesuaikan dengan unsur yang lainnya. Misalkan, bentuk pasif ini kita ubah juga menjadi bentuk aktif, sehingga sama dengan bentuk pada bagian kedua, atau sebaliknya. Misalkan seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini apabila kita identifikasi dan kita kaitkan dengan materi yang baru saja kita bahas, dikategorikan dalam ciri-ciri kalimat efektif yang mana? Ya, jadi contoh kalimat nomor 2 ini dikatakan kalimat tidak efektif dalam kategori bentuk kehematan kata atau ada bentuk redundansi dalam contoh kalimat nomor 2 ini. Di mana bentuk redundansinya? Coba kita perhatikan. Pada bagian awal kalimat ada kata pemberian. Kemudian pada bagian tengah kalimat ada kata diberikan. Nah, kedua kata ini walaupun cara penulisan berbeda, akan tetapi secara makna sama, yaitu sebagai suatu aktivitas yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Sehingga kalimat ini ada bentuk redundansinya. Dan untuk mengubahnya menjadi kalimat yang efektif, maka salah satu unsurnya perlu dihilangkan dan beberapa kata perlu disesuaikan dengan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang lainnya. Jadi seperti ini. Nah, walaupun ada beberapa kata-kata yang dihilangkan ataupun yang diubah, maka kalimat ini menjadi lebih mudah dipahami dan informasi dapat lebih mudah ditangkap ketika seorang membaca kalimat yang seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jika bisa dipahami, ada tugas untuk kalian semuanya. Silakan Anda mencari kalimat tidak efektif yang ada di sekitar Anda, baik itu di spanduk ataupun di tulisan-tulisan yang ada di sekitar Anda. Selanjutnya, perbaikilah kalimat tidak efektif itu menjadi kalimat yang lebih efektif. Bisa dipahami instruksi dari saya? Nah, jika bisa dipahami, saya rasa materi tentang kalimat efektif pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.